menyerahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Opsir Pemimpin Korps Petimbe Lagi Divisi Palu Raya. Pada kesempatan ini dalam menyampaikan renungan singkat yang tema diberikan oleh Jemaat Tuhan Korps 4 Surabaya, bekerja adalah ibadah. Nats pembacaan firman Tuhan yang diberikan kepada saya pada saat ini Efesus 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dan Kolose 3 ayat 23. Sebelum saya menyampaikan renungan singkat pada saat ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang memberi hidup untuk kami, berilah kami hati yang bersukacita dalam melakukan setiap aktivitas kami atau pekerjaan kami, sehingga pekerjaan kami tidak sia-sia, tetapi Tuhan memberkati. Amin. Tema renungan kita saat ini adalah bekerja adalah ibadah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada banyak orang di luar sana. Ada banyak orang Kristen yang bekerja apapun profesinya. Bekerja adalah untuk upah. Sekali lagi, ada banyak orang di luar sana atau ada banyak kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bekerja untuk upah. Tetapi saya menegaskan kepada kita saat ini sebagai orang-orang yang percaya bahwa bekerja itu adalah ibadah. Dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini menegaskan kepada kita bekerja bukan hanya untuk upah. Saat kita melakukan pekerjaan kita, tetapi bekerja adalah ibadah. Artinya, apapun yang kita kerjakan bukan hanya di hadapan manusia atau mengejar upah atau mengejar pujian, karir, jabatan kita. Tetapi bekerja adalah ibadah. Bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan dengan segenap hati kita. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikian juga kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan kita, ingatlah Tuhan tidak melihat sehebat apapun yang kita kerjakan dalam setiap pelayanan kita. Jika kita hanya untuk menyenangkan hati manusia atau di hadapan manusia. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, janganlah kita bekerja hanya untuk sebuah nama, jabatan, atau karena ingin sebuah pujian. Tetapi dalam pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini menegaskan bahwa saat kita melakukan pekerjaan kita dalam setiap pelayanan kita atau profesi kita, karir kita, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Mari kita renungkan, mari kita introspeksi diri kita. Bahwa saat kita bekerja sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang yang diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, lakukanlah itu bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi kita bekerja seperti untuk Tuhan. Sebab pekerjaan yang kita kerjakan itu adalah pemberian Tuhan, berkat dari Tuhan, karena kita sudah diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan kita. Lakukanlah itu seperti untuk
dan bukan untuk manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam kitab Mazmur, dalam pembacaan firman Tuhan, kitab Mazmur 1. Kitab Mazmur 1 yang menegaskan kepada kita tentang bagaimana apa yang menjadi pekerjaan kita. Tentang bagaimana apa yang kita terima saat kita melakukan pekerjaan kita. Di dalam kitab Mazmur 1 ayat yang ketiga, buah dari pekerjaan kita ketika kita melakukan pekerjaan kita untuk Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa apa saja yang kita kerjakan, jika kita melakukan pekerjaan itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, secara khususnya kita sebagai pelayan Tuhan, marilah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita bukan hanya karena menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Sebab pekerjaan yang kita kerjakan bukan hanya untuk sesaat saja, tetapi kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga sekecil apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti akan memperhitungkannya. Sebab janjinya dalam firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah itu satu berkat dari Tuhan? Maka saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini atau saat ini, bekerjalah untuk Tuhan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan kerelaan hati kita. Sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, di dalam Kolose 3 ayat 23, yang menjadi introspeksi dan perenungan kita saat kita melakukan pekerjaan kita. Di mana saja kita melakukan pekerjaan kita. Entahkah kita bekerja sebagai wira swasta, pegawai, atau apapun profesi kita sebagai pelayan Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Sebagai akhir dari renungan singkat saya pada pagi atau pada saat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati kita. Kiranya kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang ketika kami bekerja, melakukan pekerjaan kami bekerja untuk Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu rendah hati dan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab dan penuh takut akan Tuhan. Untuk kami melakukan pekerjaan kami, apapun pekerjaan kami. Sekecil apapun Tuhan pekerjaan yang kami kerjakan. Kami tahu Tuhan memperhitungkannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, berkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan renungan singkat pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan
sembah Kau Tuhan. Tuhan Maha tinggikan, Tuhan Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bangkit Yesus. Dalam pimpinanmu kami serahkan Tuhan. Dalam pimpinanmu kami serahkan hidup kami.